Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi kita di ibadah online minggu pagi ini. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, percayalah Allah punya rencana yang indah di balik semua itu. Dan rencana Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara. Betul apa yang dikatakan Bapak Indra, bahwa Yesus Allah kita, Allah yang akan memelihara kita, Allah yang akan membantu kita melewati masa-masa yang serba terbatas, melewati masa-masa yang sukar, sehingga kita bisa merasakan kasih-Nya, merasakan pemeliharaan. Haleluya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan pujian, kita akan berdoa dulu. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, kami akan mendengarkan pujian, dan pujian ini akan menjadi berkat bagi kami, menjadikan kekuatan bagi kami, untuk mengingat akan janji-janji Yesus, untuk mengingat akan penyertaan pemeliharaan Tuhan atas kita. Terima kasih dalam nama Yesus Allah yang benar. Haleluya. Amin. Bersyukur padamu di antara bangsa, ya Tuhan, ku bermazmur bagimu di antara bangsa. Amin.
Haleluya, kita sudah mendapatkan berkat dari pujian yang dibawakan, dan kita akan mendapat berkat satu lagi dari Bapak Pendeta Setiabudi melalui firman yang akan dibawakan. Mari kita berdoa. Yesus Allah yang benar, kami bersyukur kami saat ini akan mendengarkan firman-Mu. Yesus, tolong buka hati kami, buka pikiran kami untuk mengerti akan firman-Mu. Buka hati kami menjadi ladang yang subur, dan Engkau menaburkan benih-benih untuk kami menerima berkat firman-Mu, sehingga kami bisa melakukan dan menjadi berkat bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Allah yang benar kami berdoa. Haleluya, amin. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur, banyak terima kasih atas kasih anugerah-Mu yang senantiasa menyertai kami dari awal kami Kau panggil, kami Kau pilih, dan Kau setelah tetapkan kami untuk mengeluarkan buah yang dapat guna hormat kebesaran akan nama Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Engkau akan menyertai kami. Haleluya. Bukan pada waktu saat Kau panggil kami, tapi sampai merata sesuai dengan janji-Mu. Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Kami, meskipun kami tidak memiliki bapa, pada saat di dalam peperangan, kami seorang anak yang kecil, 2 tahun, 3 tahun, kami tidak mempunyai bapa lagi. Bapa kami yang kami kasihi, Kau panggil pulang ke dalam hadirat-Mu. Dengan ini kami mengucap syukur dari awal sampai hari ini. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Sesuai janji-Mu, Engkau tidak meninggalkan kami sebagai yatim piatu. Sebagai janji-Mu Tuhan, dalam Mazmur daripada Raja Daud, bahwa orang yang telah dibenarkan, haleluya, oleh Tuhan Yesus Kristus, haleluya, hidupnya tidak pernah akan mengalami kekurangan. Tuhan senantiasa memberkati kami, terus menerus tak henti-hentinya. Kasih setia-Mu tak henti-hentinya. Janji-Mu Kau penuhi, sehingga kami boleh menikmati dalam bumi sementara ini hanya oleh kasih anugerah dan kemurahan-kemurahan-Mu dari sorgawi. Terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu, hamba-Mu ini untuk memberitakan firman-Mu yang luar biasa. Haleluya, ya dan amin. Yang memiliki otoritas yang tertinggi dari kuasa surgawi, sehingga kami memiliki keyakinan bahwa Kau menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih berkat-Mu atas kami, hikmat akal budi-Mu atas kami, dan keberanian untuk berbicara. Terima kasih Tuhan, oleh anugerah-Mu kami akan beritakan firman-Mu, nama-Mu kami permuliakan. Dalam kasih anugerah Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, terima kasih, haleluya, amin. Saudaraku yang kekasih dan Tuhan, pada pagi hari ini, dengan kerendahan hati hamba-Mu akan membawakan sebagian sabda-Mu yang terlalu amat indah, akan janji-janji Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Marilah saudaraku sekalian, kami akan membaca firman Tuhan di dalam Kejadian 22 ayat 1 sampai ke 8 saja. Kejadian 22
ayat 1 sampai ke 8 saja. Abraham diuji oleh Bapa Sorgawi. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya yang tunggal, yang dikasih pada waktu itu. Saudaraku sekalian, sesuai dengan janji daripada Allah. Haleluya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa. Saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba, Yehova Yireh. Yehova Yireh, Allah yang akan mengadakannya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, haleluya. Kalau kita melihat Abraham, dia seorang bapak dengan janji-janji, haleluya, Tuhan akan memberi anak yang bernama Ishak sebagai anak perjanjian daripada Allah, yang sudah dinubuatkan di dalam Kejadian bahwa dari rahim wanita akan keluar seorang yang besar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita melihat pengenapan akan janji ini. Saudaraku sekalian, Tuhan berjanji secara manusia dengan Abraham. Ada perkara yang mustahil bagi dunia ini, bagi generasi manusia, bagi seluruh benih manusia. Saudaraku sekalian, kalau Sarah sudah tua, lanjut umurnya, Abraham sudah lanjut umurnya, sudah tua, 100 tahun umurnya, dan Sarah sudah tidak dapat berbuah lagi.
mana mungkin itu bisa terjadi. Akan lahir seorang putra dan beri nama Ishak, anak perjanjian daripada Allah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, haleluya. Tetapi saudaraku sekalian, kita melihat bahwa firman Tuhan ini, Abraham yang menjawab di dalam ayat yang ke-8. Saud Abraham, Allah yang menyediakan anak domba. Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba. Sebab Ishak dia bertanya, kalau kita melihat di sini semuanya sudah ada, saudaraku sekalian, ya, tinggal anak dombanya yang tidak ada. Saudaraku sekalian, Ishak berkata, apa yang ada di tangannya dibawanya api, pisau, kayu. Saudaraku sekalian, tetapi mana anak dombanya? Lalu berkatalah Ishak, sekali lagi saya katakan kepada Abraham, ayahnya, Papa, Saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang menyediakan anak domba itu. Allah yang menyediakan anak domba itu. Allah yang menyediakan. Yehova Yireh. Yehova Yireh. Yehova Yireh. Saudara, beriman, percaya dan keyakinan bahwa janji Allah iya dan amin, sesuai janji kepada Abraham dan kepada Sarai. Saudaraku sekalian, kita melihat inilah kasih anugerah yang Tuhan berikan, yang di luar akali kami. Di luar akali kami. Bagaimana ini bisa terjadi? Saudaraku sekalian, ya. Kita melihat sebenarnya permintaan Allah ini kepada si Abraham itu di dalam firman Tuhan, bahwa korban untuk anak manusia tidak diperkenankan. Manusia berkorban untuk dewa Moloch dan lain sebagainya. Dengan anak manusia, Allah tidak memperkenankan. Itu satu kutub yang harus dicoret. Tidak boleh manusia dikorbankan untuk Allah Tuhannya dengan disembelih. Kalau anak domba daripada sapi, silahkan. Dari kambing, silahkan. Tapi dari anak manusia dilarang keras, dan terkutuklah orang yang menyembelih anaknya, terlebih anaknya sendiri, untuk korban kepada Allah Tuhannya yang telah menciptakan dia dan menjadikan dia. Suatu sekali Allah berkata seolah-olah hal yang mustahil dengan perintah ini, tapi dia berani karena dia yang memiliki otoritas yang tertinggi. Dia berani bahwa kehidupan ada di dalam tangannya, di dalam telapak tangannya. Dia sudah digambarkan bahwa Ishak akan dilahirkan. Kita melihat, saudaraku sekalian, nabi-nabi berkata, saudaraku sekalian, kalau di telapak tangan wajah kita sudah ditaruh di dalam telapak tangan Allah yang menciptakan kita. Seringkali kita mengalami banyak ketakutan dalam hidup ini. Kita mengalami was-was. Kita memasang besi kuda-kuda kita. Kita memasang segala perlengkapan untuk mempersenjatai diri, untuk membela diri bila mana ada mara bahaya dan ancaman. Saudaraku sekalian, kita melihat, saudaraku sekalian, Tuhan yang Maha Kuasa,
Haleluya. Dia yang telah menjadikan kita karena kasih anugerahnya. Tanpa kasih anugerah, haleluya, bagaikan seorang ibu, haleluya, rahmani dan rahimi, panjang sabar dan penuh kemurahan, Allah telah menciptakan, menjadikan kita indah pada waktunya. Saudaraku sekalian, semuanya di dalam tangan Dia. Dia senantiasa memelihara dalam perjalanan hidup kita. Dari dahulu kala, awal pertama manusia dijadikan sampai hari ini, Allah tidak pernah meninggalkan kami sendirian. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita melihat saudaraku sekalian, Yehova Jireh, saudaraku sekalian, Abraham ini di dalam Kejadian 12 ayat 1 sampai yang ketiga, saudaraku sekalian, dikatakan saudaraku sekalian, kalau kita melihat saudaraku sekalian Kejadian 12 ayat 1 sampai 3, pergilah dari negeri, dari tempat rumah tinggal keluargamu, akan ketunjukkan kamu adalah bangsa yang besar, bangsa yang masyhur, bangsa yang jadi berkat, bangsa, haleluya, jadi berkat. Berkat bukan di negeri kita, tapi dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Bukan di tempat kita sendiri saja, tapi dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Semua saudaraku sekalian, firman Allah berkata kepada kita bahwa kita akan diberkati menjadi bangsa yang besar kalau kita mau menurut perintah Allah untuk pergi meninggalkan negeri kita. Saudaraku sekalian, untuk melayani pekerjaan Tuhan, untuk berbicara tentang firman Tuhan, untuk PI pengabaran Injil, saudaraku sekalian, untuk memberitakan kabar kesukaan yang dari Kristus Yesus Tuhan. Oleh kasih anugerahnya, manusia dapat haleluya hidup kekal, keselamatan. Saudaraku sekalian, saudara yang kasih dalam Tuhan, ini janji Tuhan, ya dan amin. Saudaraku sekalian, Dia pasti kami akan diberkati. Kami menjadi berkat, saudaraku sekalian. Dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, Tuhan menyertai dan memberkati. Dan nama Kristus yang dipermuliakan. Melalui online yang kecil ini, saudaraku sekalian, ya, kalau kita lihat impossible, ya, nggak mungkinlah siapa yang mau mendengar kita, saudaraku sekalian, ya. Kalau YouTuber, dia dibaca oleh jutaan manusia. Nah, Mr. Bean dibaca oleh jutaan manusia berkali-kali dari muda sampai tua hari ini. Saudaraku sekalian, ya, berapa banyak dia dibaca dan digemari manusia sampai hari ini. Saudaraku sekalian, ya, kita hanya beberapa yang mendengarnya mungkin, tapi biji gandum ini akan tumbuh dan berbuah jikalau jatuh dan pecah ke dalam bumi. Saudaraku sekalian, jikalau tidak pernah dilempar dan jatuh dan pecah, tidak akan tumbuh sampai selama-lamanya. Hanya benih yang mati saja, tidak berguna, tidak ada artinya, dan dibuang. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tapi bagi yang berbuah dimasukkan ke ladang Allah. Gandum di gudang hanya, gandum di gudang dimasukkan ke gudang Allah. Firman Allah ya dan amin. Saudaraku sekalian, sudah berapa ribu orang yang mendengar kita. Saudaraku sekalian, dari mulai pelayanan, kalau kita membuka absen, membaca mereka dari kecil sampai menjadi tua, sampai turun-temurun, pinak berpinak,
saudaraku sekalian, apa yang kita lakukan untuk pelayanan perjalanan Tuhan dalam kebenaran ini, saudaraku sekalian, ya, sudah beribu-ribu jiwa manusia yang percaya akan Kristus Yesus Tuhan karena benih yang kita limparkan ke tanah, pecah, mati, dan bangkit. Haleluya, dengan berbuah lebat. Puji nama Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, haleluya. Demikian firman Tuhan ini mengajar kepada kita bahwa Yehova Yireh, ya, Yehova Yireh, Allah yang akan mengadakan semua perkara. Saudaraku sekalian, kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih, haleluya. Dan kalau kita sudah dipanggil dan dipilihnya, saudaraku sekalian, marilah kita mau dengarkan firman Tuhan dan kita mau melayani Tuhan dengan hati nurani yang murni. Khotbah yang baik dari pribadi yang baik, khotbah yang baik dari hati nurani yang baik, saudaraku sekalian. Khotbah yang baik adalah, saudaraku sekalian, kita berani sampaikan dengan kebenaran ilahi, saudaraku sekalian, ya. Khotbah yang baik pasti akan berbuah lebat dimanapun kita akan berada. Anak, menantu, cucu, generasi terus menerus tak henti-hentinya akan tetap senantiasa menyertai kita. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, haleluya. Melalui firman Tuhan ini kita melihat, saudaraku sekalian, ya, bahwa Abraham ini, saudaraku sekalian, menerangkan kepada kita, saudaraku sekalian, bahwa berbicara tentang Ishak melambangkan Kristus. Di dalam kisah ini, Ishak melambangkan Kristus. Satu, dengan merelakan dirinya kepada ayahnya untuk dipersembahkan sampai mati. Ayat yang ke-16 dari 22, ayat yang ke-16, dan Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Dan dalam hal diselamatkan dari kematian, suatu tindakan yang mirip dengan kebangkitan Kristus. Ayat 12. Saudaraku sekalian, dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai 19, saudaraku sekalian, Allah yang akan menyediakan, Yehova Yireh, haleluya. Saudaraku sekalian, ini menunjuk, saudaraku sekalian, korban pengganti seekor domba jantan dan disediakan Allah. Ayat yang ke-13, puncak pengenapan pernyataan Abraham terdapat di dalam tindakan Allah menyediakan anaknya yang tunggal sebagai korban pendamaian di Golgota bagi penebusan dosa kesalahan kita manusia. Haleluya, oleh kasih anugerahnya. Dengan demikian, saudaraku sekalian, Bapa Surgawi itu sendiri yang melakukan apa yang dimintanya dari Abraham. Yehova Yireh, Allah akan mengadakannya. Pada suatu hari, saudaraku sekalian, ya, kalau kami memiliki putra-putri 4, saudaraku sekalian, ya. Yang pertama, saudaraku sekalian, waktu itu zamannya Apollo, astronot, putri kami yang pertama berkata, saya mau sekolah Apollo. Apa Apollo itu? Satelit yang bisa veto, yang bisa terbang ke angkasa, ke langit, ke bulan, saudaraku sekalian, ya, astronot. Dia mau mengambil satu kimia, saudaraku sekalian, itu yang menunjang dia untuk menjadi astronot, saudaraku sekalian. Saya bilang, seorang putri mau jadi astronot. Saya tertawa. Dia juga getun. Saya berkata demikian.
saudaraku sekalian ya. Tapi Tuhan dengan kasih anugerahnya, haleluya, dia menjadikan seorang dokter internis satu, ya, saudaraku sekalian. Saudara, kita melihat itu kasih anugerah yang pertama kali. Di luar akal manusia, bagaimana kita bisa, saudaraku sekalian, mendidik anak kita untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena firman Tuhan ya dan amin. Kami bernasar, kami sudah menyerahkan hidup kami, suami istri, haleluya, dengan hati nurani yang murni pada saat penginjilan. Saudaraku sekalian, Adam, di mana kamu? Where are you, Adam? Where are you, Adam? Adam. Oh, saya di sini, Tuhan. Saya di sini. Saya hancur hati. Roh Allah berbicara untuk menyerahkan hidup kami dan tangan kasih anugerahnya. Haleluya. Tuhan yang maha heran dan luar biasa. Dia ternyata Yehova Yireh itu giring terus. Lalu yang kedua, seorang putra, saudaraku sekalian. Yang kedua, seorang putri, saudaraku sekalian. Ya, dia studi ekonomi dan lain sebagainya, saudaraku sekalian. Ya, dan kita melihat bagaimana dia bidangnya lain, tapi dia tetap melayani Tuhan sampai hari ini. Lalu yang ketiga, seorang putra, dia berkata, saya mau jadi farmasi, mau jadi kerja di laboratorium, nanti saya akan dikirim ke luar negeri oleh dosen saya, Dr. Yuda pada waktu itu, saudaraku sekalian. Ya, saya mau jadi farmasi, saudaraku sekalian. Lalu dia mencoba darah kambing disuntikkan ke darah kelinci, saudaraku sekalian, untuk mengeluarkan imunologi, ya, ilmu kekebalan, saudaraku sekalian, ya, ilmu kekebalan tubuh dari kelinci dan domba itu dicampur jadi satu, saudaraku sekalian. Ya, siapa yang memimpinnya? Di luar akal, saudaraku sekalian. Dari Jerman, seorang profesor menyobek bukunya. Disobek bukunya, dia berkata, di sini tidak boleh difotokopi. Itu sudah hak istimewa yang dilarang keras mencoba buku karangan orang lain. Dikirimkan ke tempat kami. Dia belajar dan berhasil, saudaraku sekalian. Ya, bagaimana caranya? Ada caranya semuanya untuk kekebalan, untuk imunologi, supaya kita kebal, vaksin, saudaraku sekalian. Puji Tuhan kalau saat ini, saudaraku sekalian, ya, vaksin sebentar lagi akan diketemukan. Kalau menurut harapan dan perkiraan kami sekalian, saudaraku sekalian, ya, mungkin dalam pertengahan bulan ini atau tahun depan, saudaraku sekalian, ya, bahwa Corona-19, saudaraku sekalian, ya, pandemi ini akan berhenti, semuanya akan diobati, haleluya, semuanya akan sembuh total dan terjadilah new normal, ya, normal semuanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, haleluya, melalui firman Tuhan ini yang terakhir sekali, saudaraku sekalian, ya. Marilah, saudaraku sekalian, oleh kasih anugerah Tuhan, saudara, kita akan membaca dalam Matius 10 ayat 37. Ya, tidak usah dibacakan, saudaraku sekalian, ya. Bagi seorang yang mengasihi bapak dan ibunya lebih daripada Allah Tuhan kita, saudaraku sekalian, ya, ini satu kata-kata yang perbandingan yang luar biasa, saudaraku sekalian. Kalau orang yang mengasihi bapak ibunya lebih daripada firman Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan, saudaraku sekalian, dia tidak berlayak untuk melayani aku, saudaraku sekalian, ya.
Kalau ada orang yang mati, keluarganya, papahnya, mamahnya, kita harus kita harus menghormati orang tua, kita harus layak saudaraku sekalian. Ya, tapi kalau kita teruskan akan saudaraku sekalian, makin lama makin akan banyak orang yang ketularan saudaraku sekalian pandemi ini. Saudaraku sekalian, ya, saudara kita melihat dalam Matius 10 ayat yang ke-37 tentang pembayaran harga. Saudaraku sekalian, Matius 10 ayat 38, orang harus memikul salibnya dan mengikut aku. Kalau tidak, engkau tidak layak bagiku. Saudaraku sekalian, Kristus berkata demikian, bukan satu kekerasan, tapi hati nurani yang murni, yang sudah kita janjikan, yang nasarkan, itu terjadilah. Saudaraku sekalian, ya. Lalu saudaraku sekalian, anak kami yang laki yang kedua ini, saudaraku sekalian, dia ada berubah haluan dan dia sekolah teologi dan 3 tahun berada di Amerika. Saudaraku sekalian, ya, dia pulang membawa ijazah, saudaraku sekalian, ya, sertifikat bahwa dia melayani Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap kerinduan hatinya, dengan segalanya, karena roh Tuhan yang memanggil, memilih, dan memakainya untuk mengeluarkan buah yang berbahagia. Saudaraku sekalian, menurut manusia saudaraku sekalian, tidak mungkin, tapi menurut Tuhan Bapa kita yang surga, semuanya terjadi karena kehendak-Mu. Sebagaimana Tuhan Yesus waktu disalib, waktu di Getsemani, dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Allahku, Allahku, mengapa Bapakku meninggalkan aku? Saudaraku, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Karena kelemahan daging kita, kelemahan jiwa kita, kelemahan kehendak kita, kelemahan segala apa yang Tuhan sudah ciptakan kita sebagai manusia yang lemah. Haleluya, kita tidak mampu. Tuhan Yesus selaku sekalian inkarnasi menjadi anak manusia, dapat merasakan semuanya itu seperti kita manusia sejati. Pada waktu ini kita mengalami banyak kebingungan, kita mengalami banyak problema, kita mengalami banyak perkara, haleluya, di luar akal kami. Seringkali saudaraku sekalian, kita menjadi lemah saudaraku sekalian, dan kita akan undur, kita akan pergi, lari saudaraku sekalian. Tapi firman Tuhan mengajar kepada kita, saudaraku sekalian, hendaklah engkau setia sebagaimana Abraham setia, dengan hati nuraninya setia, Sarah setia, dengan hati nuraninya setia, sampai hari ini nubuatan Alkitab, haleluya, dari seorang wanita akan keluar, haleluya, pahlawan yang besar, haleluya. Kita melihat saudaraku sekalian, ya, Ishak namanya, di mana Yesus Kristus lahir dari sulbi benih Ishak. Saudaraku, jikalau ayat Alkitab yang kelihatannya sepele ini, hal-hal yang mustahil katanya orang, ini cerita sekolah minggu, tapi nyatanya kuasa ini terjadi sampai hari ini, dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Haleluya, Tuhan menyertai dan memberkati kami sekalian. Demikian firman Tuhan mengajar kepada kita, Matius 10 ayat yang ke-37 dan ke-38 dan ke-39. Barang siapa yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, ia tak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya, laki-laki atau perempuan, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. 39.
barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudaraku sekalian, ya, puji Tuhan, haleluya. Oleh sebab itu melalui firman Tuhan ini, waktu untuk seberapa jam terlalu singkat, kami tidak dapat berbicara apa-apa, hanya cepat-cepat langsung amin. Saudaraku sekalian, ya, tapi kita sudah berusaha, haleluya, untuk mengenapi janji-janji Tuhan ini karena kasih anugerahnya, bukan karena kami, bukan kesanggupan kami, bukan karena kebisaan kami, bukan kuat gagah kami, haleluya, bukan karena rata dan kuda yang membawa kemenangan, tetapi janji-janji Tuhan yang akan membawa kemenangan. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia kalau mau, dia Allah yang berkuasa, dia tidak akan mati. Dia sanggup untuk hidup terus sampai kekal abadi. Tapi karena janji daripada persembahan anak yang tunggal, saudaraku sekalian, Yesus Kristus di kayu salib Golgota untuk menebus dosa kami. Haleluya, Tuhan memberkati. Terjadilah firman Tuhan, ya dan amin. Oleh sebab itu firman Tuhan membawa kesan dan pesan. Jangan sepelekan kata-kata yang kecil, orang yang kecil yang berbicara. Saudaraku sekalian, ya, banyak orang yang jadi orang yang hebat dari sekolah guru, sekolah minggu, dari anak sekolah minggu sendiri bisa memenangkan papa mamahnya. Saudaraku yang cinta akan Tuhan, tidak kurang, terlalu amat banyak kalau Tuhan memberikan kasih anugerahnya dan orang ini setia di dalam keadaan apapun juga. Saudaraku sekalian, ya, melalui firman Tuhan, memang Tuhan seringkali, saudaraku sekalian, berbicara melalui segala macam yang tidak mungkin, tapi pasti akan terjadi jikalau itu kehendak Dia yang terjadilah kehendakmu. Haleluya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan pada saat ini. Kami akan masuk di dalam doa. Tertandingi oleh apapun di dunia. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Nyatakan tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan, sorak kemenangan. Tak tertandingi,
aku, hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia, kerajaanmu kekal. Pada saat Tuhan Yesus melayani perjamuan kudus, Dia mengambil roti dan cawan dan diberikannya kepada murid-muridnya. Terimalah ini dan bagikanlah di antara kamu. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dengan iman percaya kita makan bersama. Mari saudaraku sekalian, kita mau angkat cawan minuman sebagai tanda hormat di atas kepala kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Bukankah cawan yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dengan iman percaya kita mau minum bersama dengan iman. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih anugerah-Mu. Melalui perjamuan kudus ini kami mendapat satu kekuatan baru dalam pelayanan kami kepada-Mu Tuhan. Berkat kasih anugerah-Mu dari tempat yang maha tinggi. Doa berkat. Kiranya kasih karunia Allah menyertai segenap saudaraku sekalian dengan berkat ilahi dari perkara-perkara surgawi. Tuhan memberkati segenap saudaraku sekalian dalam perkara-perkara di bumi sementara. Tuhan memberkati sampai kesudahan alam. Engkau tidak pernah meninggalkan kami di dalam kesendirian. Baik anak menantu, cucu, generasi penerus dari generasi ke generasi. Sampai hari ini Tuhan menyertai kami. Dan segenap pimpinan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati semuanya hanya oleh kasih anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.